Kembali jumpa bersama saya Shirley Kusuma di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Yogyakarta kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Dan kali ini saya berada di Peci Batik Jogokaryan. Kita lihat keseruannya seperti apa, ikuti aku. Mas, di masjid ini kan kita dari Biro Ekonomi itu mau mengadakan launching lah ya, launching air mineral dengan brand Masjid Jogokaryan yang diinisiasi dari Biro Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Jogokaryan. Nah, ini mohon masukannya ini. Jadi plan kami kan kita akan membuat warna itu sesuai dengan warna masjid kita, yaitu warna Tosca ya. Jadi mungkin ada saran supaya dalam rangka launching air mineral Masjid Jogokaryan ini bisa diterima oleh jamaah sekalian. Oh ya, jadi kalau air ya rencananya ya, bagus itu sebenarnya kan. Jadi kan semua segmen kan sebenarnya bisa dikembangkan, termasuk kalau untuk air. Nah, kalau kita Jogokaryan kan sebenarnya ada warna ini ya, apa? Tosca, terus kemudian yang Bergodo Jogokarya itu. Jogokarya. Jadi nggak lepas dari lambang logo Bergodo Jogokarya itu, kan ada hijau, kain hijau, kemudian ada bulatan merah ya. Jadi mungkin kalau bisa masuk di situ, bisa lebih apa? Ada ciri khas itu. Ya, jadi bisa mewadahi filosofi dari nama Jogokaryan sendiri ya. Jogokaryan. Nah, itu kapan rencana? Insya Allah nanti di bulan Oktober ini sudah proses ya. Jadi kemungkinan September awal itu kita sudah memakai, sudah bisa launching. Jadi mungkin launching sebelum bulan September itu, Insya Allah sudah bisa dimunculkan. Sama sekalian ini kemarin kan sebenarnya ngaji bisnis itu ya, itu kayaknya kan perlu dikembangkan lagi. Kemarin kan juga ada tamu itu, terus kemudian kalau bisa dipaskan waktunya kapan, nanti kemudian biar bisa yang rencana dulu itu bisa jalan lagi. Kan kita pengen semua UMKM ya yang di Jogokaryan yang sudah terwadahi di grup itu ada berapa ya kemarin? Ada 156. Nah itu kan ibaratnya kalau bisa dimaksimalkan lagi ya, kemungkinan kan bisa lebih banyak yang kemudian mengambil manfaat ya, dirutinkan lagi lah misalnya untuk ngaji bisnis. Jadi dari muamalahnya dapat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Jardiata, Pak Gita, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Saya mengganggu waktunya tidak? Oh enggak, ini kita baru ngobrol santai tadi. Saya kira baru kopi analisa. Luar biasa sekali, cerah sekali. Baru ngobrolin apa ini tadi? Ini tentang masjid ya. Jadi kemasjidan itu bagaimana kita bisa mengembangkan perekonomian umat itu bisa naik. Jadi istilahnya menjadi jamaah yang berdaya. Jadi tidak jamaah yang bergantung, tapi berdaya. Jadi kita mengusahakan di Masjid Jogokaryan itu bagaimana jamaah ini mampu untuk bisa mandiri. Nah, mungkin Mas Heri bisa menambahkan bagaimana Mas Gita Weli Aryadi. Saya panggilnya Mas Gita atau Mas Weli? Ya monggo, terserah Weli aja biasanya. Weli aja. Ini pengurus Masjid Jogokaryan ya. Perkembangannya seperti apa ini? Jogokaryan sangat viral di kancah nasional menuju ke internasional sudah ini. Ya alhamdulillah kita syukuri ya. Jadi kan kita sedang mengusahakan kan masjid ini kan seharusnya tidak hanya sebagai tempat ibadah ya, tetapi kemudian bagaimana kita belajar dulu ya, masjid ini menjadi pusat peradaban, pusat aktivitas. Di masjid ini orang berinteraksi, orang mencari ilmu, termasuk orang mencari solusi. Nah, maka kan kita kebetulan Pak Jardi ini kan Ketua Biro Ekonomi di Masjid Jogokaryan. Ya.
Maka kita juga berpikir bagaimana dari masjid ini bisa mengembangkan. Seperti dulu yang kita lakukan ketika awal-awal, kan ini ada perubahan dalam hal perdagangan itu kan eranya berubah menjadi era digital. Maka kita sudah mengawali dulu dari Biro Ekonomi Masjid itu, kita mengusahakan masyarakat ini siap ya mengupgrade kapasitas mereka untuk siap dengan kondisi persaingan gini. Artinya dulu toko-toko besar itu kan tutup ya. Tahu-tahu kemudian kita punya tetangga kayaknya tiap hari kirim paket ya, tahu-tahu besok beli mobil, tahu-tahu besok bikin rumah. Artinya kan memang sudah berubah. Artinya yang menguasai perdagangan dalam hal online itu maka kita dulu awali alhamdulillah kita dulu bahkan sediakan fotografer profesional ya Mas di masjid. Siapapun yang belum punya katalog, belum punya fotonya produk ya kan, itu supaya bisa diantrikan ya. Kalau mereka foto sendiri mungkin HP-nya masih jadul ya. Jadi kalau difoto mungkin mau jual pisang sudah agak kuning ya kan. Difoto tapi karena burem yang mau beli bingung ini pisang apa kucing ya kan. Nah, maka kan kemudian ketika kita bantu jadi ketika mereka share di toko online, di share untuk jualan, itu kemungkinan lakunya tambah besar ya. Luar biasa sekali nih, pemberdayaan masyarakatnya luar biasa ya. Iya, jadi berawal dari masjid kita bangkit untuk meningkatkan pendapatan dari umat. Tapi ngomong-ngomong kita pakai peci ini mbaknya belum pakai peci ini. Saya belum, wah ini mentang-mentang ownernya nih. Jadi ini mentang-mentang owner dari peci batik Jogokarya. Kita ada peci yang untuk perempuan. Oh ada juga? Iya ada. Saya ambilkan. Saya ambilkan contohnya ya. Berarti yang warnanya agak cocok ini Pak. Yang cocok apa kira-kira gitu ya? Putih-putih ada kayaknya. juga peci untuk perempuan. Ya. Oh iya. Ini bagian depan, ini sebelah kanan. Oh iya Oke, baik. ya. Terima Silakan. kasih. Ini boleh kita pakai. Agak ke depan. Ya. Lebih begini ya kalau Ya. peci ya. Ya, sip. Baik. Wah, Sudah pantas deh. Istimewa sekali. Bagaimana komentarnya ownernya? Sekali coba langsung cocok nih. Langsung cocok, langsung pasti ya. Kalau mau bawain nanti kalau saya nggak 50 pieces itu nggak saya bawa pulang. Oh, iya. Nah, ini untuk peci sendiri ini berdiri sejak kapan nih Mas Jadi? Di peci batik sendiri kita berdiri di tahun 2015 ya. Oke, awalnya seperti Awalnya apa itu? dulu ada Gagasan-gagasan dari pelatihan beberapa teman-teman atau pemanfaatan perca batik yang diadakan LPMK Mantri Jeron. Nah, dari sana ternyata ada pesertanya banyak, ada 33 orang, Mbak. Ya. Pesertanya 33 orang dan saya yang paling ganteng karena luar cowok biasa. sendiri. Oh. Yang lainnya cewek. Cewek. Nah, dari situ akhirnya setelah pelatihan diberikan pekerjaan rumah ya, PR untuk membuat produk baru yang belum ada. Akhirnya teman-teman banyak yang bikin bandu, bikin tas, bikin seperti ini. Bantal, kemudian bikin spray, sarung guling, tas, dompet itu juga banyak. Nah, saya bingung, wah, saya itu cowok sendiri, masa mau ikut-ikutan bikin bandu ya? Ada yang bikin bandu. Nah, akhirnya, wah ini kayaknya peci batik ini belum ada. Akhirnya kita munculkan peci batik dan setelah kita diskusi dengan mentor, ternyata, oh ini bagus, diapresiasi banget. Oh ini bisa dikembangkan Mas menjadi produk yang menjual. Akhirnya kita kembangkan, kita bawa ke masjid, ternyata masjid mensupport. Ya, masjid mensupport, akhirnya modalnya kita pinjam dengan Mas Beli ini. Nah, dari masjid memberikan pinjaman lunak ya. Ketika pinjam berapapun nanti tidak ada bunganya. Tidak ada bunganya. Nah, itulah yang menjadi support dari masjid kepada kami untuk bisa mengembangkan bisnis ini ya. Jadi alhamdulillah sudah lumayan banyak penggemarnya. Ya? 9 masuk ke 10 tahun. Masuk ke 10 tahun. Dipasarkan di teman-teman di masjid juga atau gimana Mas? Ya, di masjid ada counternya ya, khusus yang peci batik ya. Kan banyak memang tamu ke masjid ya, memang kebanyakan sih dari pengurus-pengurus masjid yang studi banding kan ke masjid. Nah, kemudian mereka juga perlu apa ini yang khas dari Jogja atau dari Jogokarya ya. Nah, pas masuk berarti bisa berarti untuk oleh-oleh. Sinerginya pas ya. Oke, baik. Ini kalau untuk teman-teman yang mau beli di sana, apakah ada diskon sendiri atau bagaimana? Kita adakan diskon ya. Jadi ketika beli di Masjid Jogokarya itu harganya sama dengan di tempat produksi atau di showroom produksi. Jadi berbeda ketika di marketplace mungkin ada selisih sedikit ya.
Ya, jadi itu untuk mengapresiasi bahwasanya peci batik Jogokarian itu sama dengan Masjid Jogokarian. Iya. Dan keuntungan dari yang kita dapat itu akan kita donasikan 10% untuk kemaslahatan umat. Khususnya untuk Masjid Jogokarian itu kita sisihkan 5% untuk Masjid Jogokarian. Dari hasil penjualan ini ya. peci. Oh, jadi saling bersinergi. Iya, begitu iya. itu. ya. Jadi kan kita memberikan pinjaman tanpa bunga ya, supaya ini kemudian tetapi kan kita dapat imbal baliknya juga sebenarnya ketika UMKM-nya tumbuh, berkembang ya. Kemudian mereka berinfak ke masjid. Ya, artinya kan ya dapat juga, tetapi kan tidak dengan pemaksaan lah istilahnya di awal Betul, ya. betul. Itu dari Jogokarian untuk Jogokarian kembali begitu Iya, ya. betul. Ini kalau Jogokarian itu buka 24 jam atau gimana Mas Firly? Iya, masjid kita nggak pernah tutup karena memang nggak ada pintunya kan. Artinya kita terbuka. Iya. Dan memang seharusnya seperti itu. Kita belajar kembali dulu seperti apa itu memang masjid itu 24 jam ya terbuka ya. Jadi itulah maka jam berapapun lah ke masjid, mau nyoba jam 1 malam, jam 2 malam ya alhamdulillah Boleh tetap. dibilang Masjid Jogokarian itu salah satu destinasi wisata di Yogyakarta begitu. Ya, memang- Orang-orang dari jauh tuh pengen banget diantarin pokoknya ke Masjid Jogokarian begitu. Iya. Ya salah satu target kita memang menjadi masjid destinasi ya kalau untuk programnya 5 tahun yang sekarang ini. Jadi harapannya ya kalau ke Jogja ya istilahnya belum sah kalau belum ke Jogokarian. Sambil beribadah begitu ya. Cara menarik wisatawan dari luar ya. Kan banyak saudara saya juga pokoknya kalau ke Jogja pengennya diantar dulu ke Masjid Jogokarian begitu. Ini sudah viral sampai mana-mana soalnya ya. Iya. Ini disupport juga dengan peci batik Jogokarian. Kenapa harus dibilangnya peci batik Jogokarian? Awal mula penamaan dulu saya pernah berpikir ya, jadi saya sempat untuk istikharah dulu untuk mencari nama ini. Jadi Bukan untuk mencari jodoh tapi mencari nama. bukan. Ya. Jodoh kebetulan sudah ada Oh, ya gitu. hari itu. Nah, akhirnya timbullah ketika muncul peci batik, peci batik. Apa ya peci batik ini? Akhirnya ini kan di Jogokarian, ya udah peci batik Jogokarian aja. Lebih ngena gitu. Ya, jadi Bukan ada peci batik sinergi dengan Yogyakarta masjid. begitu, tapi Bukan. Jogokarian. Iya, dan kita pun mengcopy paste, masjid buka 24 jam. Masa sini juga nggak buka 24 jam? Akhirnya 24 jam? sini 24 jam juga. Jadi kita ada di depan, kita tulis di Google Map itu 24 jam buka. Pernah ada tamu dari Kebumen itu jam 3 pagi. Iya. Jadi takziah di Krapia, mampir ke sini jam 3 pagi. Ya alhamdulillah kita terima dengan lapang dada. lihat-lihat, pecinya. Iya, kita jam jam 3 3 pagi tetap dilayani. Itu seperti apa Mas? Jadi shift-shiftannya itu. Jadi kita tinggal pencet bel aja karena kita ada jaga di atas. Jadi Ini di atas juga ada ada, ini tempat produksi kita ada di atas, untuk di bawah kita jadikan display showroom. showroom begitu. Iya. Luar biasa sekali. 24 jam. 24 jam kita buka. Berapa shift itu karyawannya? 3, Ah, 4, 5, 6 begitu sambil tahajud begitu nah, ya. iya betul. Sambil melayani yang datang jam 2, Ya, jam 2, jam 3 gitu itu. ya. Iya. Itu memang konsep dari awal 24 jam. Iya, konsep dari awal karena kita meniru dengan Masjid Jogokarian, masjid buka 24 jam. Kenapa kita nggak bisa buka 24 jam? Wah, luar biasa sekali, istimewa. Ini terkait dengan bahan-bahan yang digunakan ini kan Ya. batik ya. Ya, Dari mana, Mas? kita ambil dari beberapa UMKM yang ada di wilayah Yogyakarta. Jadi banyak yang dari ini ada 18 supplier yang mensuplai peci batik Jogokarian. Jadi istilahnya kalau di Jogja itu namanya gandeng gendong. Iya. Gandeng gendong itu kita mengangkat UKM-UKM yang kesulitan untuk memasarkan produk, akhirnya kita tampung. Jadi sering dari dulu ketika kita kolek ya satu UMKM, saya juga punya produk ini, oke saya kolek, akhirnya sampai terkumpul dari 18 UMKM yang mensupport peci batik Jogokarian. Jadi kita meskipun satu di sini tapi karyawan kita banyak Iya. di masing-masing wilayah ya. Jadi di wilayah DIY Aku ini banyak tugasnya banget. untuk pasok bahan baku. Iya, seperti itu betul. ya. Oke. Iya. Baik. Ya, emang luar biasa ini Mas Jati ini kan. Jadi dia ini kan tidak hanya istilahnya mau besar sendiri saja sebagai UMKM, tapi juga ngajak juga yang lain-lain ya untuk berkembang bersama. Makanya kita jadikan nih koordinator bidang ekonomi di masjid ya. Oke, seminar-seminar juga ada di Jogokarian untuk bisa berbagi pelatihan. ilmu. Ada, kita Punya ada usaha yang namanya ngaji bisnis. Jadi ngaji bukan cuma tentang syiro,
bukan cuma tentang kitab-kitab, Iya. tapi bisnis juga perlu ngaji. Jadi ini maknanya lebih luas ya. Jadi pernah satu masa di masa pandemi dulu saya mengadakan ngaji bisnis itu bukan di masjid tapi di hotel. Oke. Nah itu hebatnya Joko Karyan itu, ngaji kok nggak di masjid, ngaji kok di hotel ini. Sombong sekali ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah itu dari situ yang ikut banyak. titik mula dari munculnya ngaji bisnis di Masjid Joko Karyan itu menjadi awal mula yang bagus untuk perkembangan Masjid Joko Karyan. Sharing-sharing juga begitu ya. Ada, Bagaimana banyak. caranya? Ini boleh nanya sedikit lebih sensitif tidak? Iya. Ini berawal dari modal berapa, Mas? Sampai modal berapa? Ini Dari kan awal, tentunya, iya betul. Awal dulu ketika kita mau beli bahan itu ada kita pinjam 2 juta dulu. 2 juta dulu, benar 2 Mas juta. Yogi? Jadi 2 juta kita pinjam, Iya. akhirnya kita merekrut 3 orang. Iya. Rekrut 3 orang. Nah, ini kok ternyata 2 juta itu cuma dapat berapa lembar? Oke. Dari batik kan karena mahal ya. Akhirnya ini mau naik lagi nih. Akhirnya kita nambah lagi 10 juta. Oke. Baru setelah itu setelah 10 juta masuk Puluhan dan ratusan. itu akhirnya kita kelola dari 10-12 juta itu kita kelola akhirnya bisa nutup akhirnya nggak pinjam lagi. Oh begitu. Iya. Awal kali dari itu ya. Iya betul. Yang kesini sudah berkembang. Sudah gitu berkembang ya. betul. Iya. Saling melengkapi apa namanya dengan teman-teman yang lain yang pemasak begitu ya. Iya. Dipakai dulu aja. Iya. terus bayarnya, gitu ya. Bayarnya seminggu lagi. Ini mohon izin, Iya. saya bawa teman-teman Dewan boleh Oh, iya. untuk main ke sini Oh iya boleh monggo silakan. Boleh, Iya. boleh ya, Iya. Mas Willy ya. Oke, Asik, baik. ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan menambahkan teman-teman untuk bisa bermain ke sini. Teman-teman Dewan ini ya dari DPRD Kota Yogyakarta tentunya setelah yang satu ini tetap di Jogja Karya. Peci Batik Joko Karyan is a cap manufacturer that can be ordered with special models with premium quality export standards. The company is located in Joko Karyan, the special region of Yogyakarta, which is famous as a city for its unique palace batik and contains historical value in each of its motifs. 90% of the caps are made using human labor, which makes our products as souvenir typical of Yogyakarta with their uniqueness and variety of batik motifs. Peci Batik Joko Karyan employs 46 permanent employees and 4 part-time employees. Peci Batik Joko Karyan management team includes administrative, sales, and production staff. Peci Batik Joko Karyan products have unique design with original batik material that is not found in the market in general. Handmade workmanship ensures that each product contains high artistic value. The cap care is so easy that it's not a hassle. Batik motifs are designed by the team of Joko Karyan Batik Caps. Guaranteed quality and neatness of work make our products have a high level of neatness. We have shipped products to West Malaysia, Guangzhou, Netherlands, and England. Ini sambil kita tunggu ya. Ini saya tuh tadi udah WA teman-teman dari Dewan. Iya. Saya suruh main-main ke sini siapa tahu nanti Mas. Jadi ada yang mau ditanyakan gitu sama Oh, teman-teman iya. dari Oke, Dewan. Ini iya. nanti dari komisi A. Yang paling ganteng dari komisi C ini nanti. Oh, Iya. Masya Allah. Iya, paling ganteng itu paling susah untuk ditemui. Oh. Iya, jadwalnya padat sekali Oh, gitu. Masya Allah. Ini antara bannya bocor di jalan atau kenapa ini? Waalaikumsalam. Nah ini loh. Nah ini Mas Sigit. Apa kabar Mas Sigit? Cari-cari Luar tadi. biasa.
Nyasar? Iya. Oh, apa kabar Mas? Silakan. Mas Chandra, Mbak udah sampai di Sharon. Oh, ini sesuai dengan janji saya. Ini nggak dipersilakan duduk. Oh ya duduk, monggo silakan. Belum apa-apa, udah lucu, seneng banget. Ya enggak. Ngangkat Nek lucu suka. kepleset gini lucu. Urung kepleset ganti randuk lucu. Udah lama di sini tadi. Udah lama. Oh, saya sudah lama tadi udah sempat ngobrol-ngobrol ini terkait dengan UMKM ini loh. UMKM peci ini pengen peci juga apa enggak? Biar lebih ganteng gitu. Wah, ini tadi rencananya juga mau beli Borong. cari-cari. Tapi kan kepala saya kan agak kadang besar, kadang kecil. Jadi untuk ukuran agak susah kadang-kadang. Agak susah. Ini kita Oke. kenalan dulu ya. Ada yang paling ujung paling cantik ini Mas Jadi, Pak Weli. Saya kenalkan ini Mbak Novita Mawar Sharon. Mbak Sharon ini DPRD Kota Yogyakarta termuda. Ya. Masih berapa tahun Mbak? 17? 17 tahun. Oh, 17 tahun luar biasa sekali. Barusan Sweet 17. Iya. Iya. Enggak, bohong, Mbak. Oh, Mau 25 tahun. 25 tahun. Tiup lilin kapan ulang tahun? November. Saya tunggu kadonya ya. Oh, ini luar biasa sekali. Mau dikado peci seperti saya ini. Kalau bisa Biar nanti periode selanjutnya jago lagi, Oh, iya. dapat lagi. Dapat lagi ya. Boleh ya. boleh itu Mbak, bagus. Oh bagus. Kode. Tolong disiapkan. Ya, Mas. insyaallah, Ya, kita kan friend ya. Oke, ini di sebelahnya ada Mas Sigit Wicaksono, Eskom ini sarjana komunikasi yang paling susah kita temui ini Komisi C ya. Padahal Komunikasi ya. Tapi susah dikomunikasikan. Susah dikomunikasikan itu antara kadang sibuk, kadang sok sibuk, kadang sibuk-sibuk banget gitu. Pinter ya, Mas Mbak Sigit ini. ya. Tapi salah. Tadi- Sarjana komputer. Oh, sadar Ya, komputer. tapi jarang megang komputer saya. Oh gitu. Kayaknya apa yang lain? Oh, komunikasi. Di sebelah sini ada Mas Dwi Chandra Putra. Ini gelarnya panjang sekali, SPMIP. Sarjana peci. Oh, sarjana apa? Magister ilmu peci. Oh iya. Ini anggota Komisi A juga. Ini kalau Komisi A itu pemerintahan betul ya? Bidang Betul. pemerintahan dan hukum. Pemerintahan dan hukum. Pinter tuh saya. Saya tebak-tebak dari awal. Kalau Komisi C ini tentang pembangunan? J, pembangunan. Pembangunan. Infrastruktur. Konstruksi atau? Konstruksi. Oh iya, ini rencana mau ditingkat nggak ya? Iya. Ini kan sudah baru lantai 2. Baru 4. Baru 4? Baru 4. Rencana? Ya tambah lagi lah. 8. 8 atau 9 nanti boleh Amin, dipresentasikan. Cuman kalau di muslim itu maksimal 4 Mas Yordi. Oh iya. Lebih dari 4 nggak boleh. Oh iya. Oh gitu, apa itu? Sebelahnya bisa. Sebelahnya bisa. Oh di muslim itu 4 ya? Kok berat ya ini pembahasannya? Apa tuh ini? Gimana Mas Weli? Mas Weli nggak berani ngomong. Enggak, yang dimaksud apa belum jelas. Berat soalnya. Oke, ini tadi kita ngobrolin tentang peci ya Mas ya? Iya. Iya. Mas, ada yang mau ditanyain nggak ini sama teman-teman? Kalau pemerintahan ini kan terkait haki ya? Iya. Jadi Perizinan gini. haki ya? Bukan perizinan, Oh, tapi hak pengakuan intelektual. Oke. Jadi dari teman-teman ini kan ini kalau UMKM itu kan pengennya Ya. yang gratisan. Oh, Nah cocok. ini dari Paket program hemat. dari Komisi A sendiri ada program yang untuk fasilitasi pengajuan HKI atau tidak. Mas Dwi, ini panggilnya Mas Dwi, Mas Chandra Putra ini nama awalan semua. Anak ketiga ya? Anak ke-8. Biar kayak tingkatnya Mas Jordi. Oh iya. Kalau sebenarnya sesuai dengan Perda 4 2020 tentang kelembagaan itu Mas Jordi. Ya. Ini Mbak Sherly apa Mbak Juleha? Shirley. Saya kira Juleha ya Pak. Itu kewenangannya sebenarnya di teman-teman Dinas Perindustrian dan UMKM gitu. Tetapi dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta melalui Komisi A bidang pemerintahan dan hukum itu memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu diwadahi di bagian hukum yang menjadi mitra kami untuk memastikan apakah arus informasi itu sudah sampai. Karena kelemahan pemerintah itu suka membuat program, suka membuat peraturan produk peraturan perundangan, tetapi lupa mensosialisasikan dan mengawal apakah masyarakat sudah merasa mendapatkan manfaat dari aturan tersebut.
Kan kalau bicara perda itu dalam 1 tahun kita buat itu bisa 12 sampai 13 peraturan perundangan di Kota Yogyakarta. Tapi apakah masyarakat ini sudah mengetahui produk ini? Apakah ini sudah terdistribusi dan manfaatnya sudah dirasakan? Nah, ini yang paling utama. Jadi ketika tadi Mas Jody selaku pengusaha yang sedikit banyak tentu akan membantu lingkungan mengentaskan pengangguran, paling tidak seperti itu. Bagaimana proyeksi UMKM itu berjalan itu, nah pemerintah hadir di situ untuk memastikan, oh kalau berkaitan dengan HKI, hak kekayaan intelektual, sebenarnya ada di ranah teman-teman Komisi B ini, perekonomian di Dinas Perindustrian. Cuman apakah ini terdistribusi dengan baik atau tidak, yang tukang mengundangkan itu kan teman-teman bagian hukum. Nah ini kami menjadi PR kami untuk mensosialisasikan ke seluruh warga masyarakat. Sosialisasi sudah dilaksanakan belum, Mbak Sharon, sejauh ini? Sejauh ini ya sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali sudah terjadwal secara sistematis belum? Berat ini pertanyaannya. Agak serius. Ini kan? yang ditanya siapa? Ya Mbak Sharon dan Mas Dwi nih. Ya kita kolaborasi tuh jawabnya, Mas. Iya, kolaborasi nih. Kalau secara sistematis sebenarnya hampir sama seperti Mas Jordi, Mas Weli bilang. Mas Weli ini lama mengurusi Masjid Jogokarian, bilangnya buka 24 jam. Mas Jordi juga sama kan gitu, melayani masyarakat. Sedangkan kami yang mendapatkan hak dari pajak daerah saja untuk gaji kami, tunjangan kami gitu. Ya kami juga melayani 24 jam. Ketika tadi Mbak Sherly menanyakan apakah sudah dilakukan. Kalau secara sistematis yang difasilitasi oleh pemerintah tentu di jam-jam kerja gitu. Tetapi apakah advokasi itu berjalan, ya selama ini kami sosialisasi di setiap perkumpulan, ketemu dengan warga masyarakat, keluhannya apa, oh masalah perizinan ini, ya pasti kami komunikasikan. Bentuk sosialisasi itu tidak hanya dalam bentuk dalam satu pertemuan gitu. Terus harus satu arah gitu. Formal, non formal. Ya apapun menjadi ruang, nah gitu gitu. ya. Itu bagian dari sosialisasi. Suka ini anggota yang seperti ini. Saya nggak salah ngajak teman ke sini kan ya, Mas ya. Jadi dewan itu sulit memang, Pak. Oh, gitu. Tapi lebih sulit kalau nggak jadi. Jadi mending jadi aja kalau kayak gitu. Mending yang mau menang atau yang mau kalah? Mending Mau kalah. meh kalah Mau kalah daripada berarti meh kan menang. menang ya. Darah menang kok malah. Oke, baik. Kita bertanya ke Mas Sigit. Mas Sigit ini bagian pembangunan gitu ya? Infrastruktur ya. Infrastruktur. Ini terkait dengan Kota Yogyakarta dulu. Seperti apa programnya untuk tahun ini, Mas? Ya kalau untuk khususnya secara umum terkait dengan infrastruktur, terutama untuk jalan, itu alhamdulillah kita masih nomor 1 lah dibandingkan di kabupaten lain. Kita bisa lihat katakanlah kalau masuk Jogja, wis alus itu wis mesti masuk kota Jogja. Tapi kalau kita keluar kota Jogja, mesti jalannya agak gerunjang. Ya alhamdulillah kalau terkait dengan infrastruktur untuk tahun depan ini walaupun ada efisiensi, namun demikian kita sudah memproyeksikan jalan-jalan yang sekiranya itu sudah tidak layak kita jalankan untuk di 2026. 2026. Ya. Ini jalan sekitar sini ada yang mau diusulkan? Mumpung saya ngajak temen, gimana Pak? Kalau saya justru ini, jadi sebetulnya nyambung. Ini bagus ini idenya nih, jarang-jarang. Jadi gini, satu sisi kita melihat UMKM yang sudah tumbuh besar, saya katakan tumbuh besar. Sebetulnya kita malu melihat ini. Karena kita sebagai pemerintah, ini kan harus ada daya dukung. Ya saya melihat ini tadi saya di WA Mbak Sherly, saya bingung mau ke sini aja bingung. Muter-muter gitu. Itu penduduk Jogja aja bingung. Bisa dibayangin tuh kalau bukan penduduk Jogja. Artinya kan di sini masih butuh daya dukung. Sarpras, katakanlah plang atau apa atau kampung apa. Ini sama sekali nggak ada. Saya lihat ini masuk toko peci tapi kok kanan kiri ini rumah-rumah. Bingung malah nyasar-nyasar. Nah ini menjadi PR dan saya kira yang bekerja di sini juga rata-rata juga masyarakat sini semua. Jadi ini justru pemerintah sangat-sangat terima kasih pada Pak Jordi dan Mas Weli selaku tokoh masyarakat di sini. Ini luar biasa. Saya melihat di tempat saya saja juga membangun masyarakat untuk bisa kreativitas, bisa inovasi, bisa mau bekerja itu nggak gampang. Sekarang banyak sekali
pendampingan, terus apa dari pemerintah itu ada pelatihan. Tapi nyatanya kan pergerakannya atau pertumbuhannya nggak signifikan. Oke. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Jadi saya kira perlu pemerintah daya dukung terkait dengan Sarpas perlu diperhatikan. Oke. Gitu Mbak Sherly. Istimewa. Berbobot sekali. Saya suka yang begini nih. Waduh. Mbak Sharon, kita ngobrolin tentang pemerintahan. Ya. Apa yang sudah dilakukan Komisi A di dalam waktu dekat ini, hampir ke closingan Desember ini ya? Apa yang sudah dilakukan oleh Komisi A, Mbak, Kota Yogyakarta programnya? Kalau di Komisi A sih banyak yang sudah kita Ya. lakukan ya. Apalagi kalau misalnya untuk terjun di lapangan langsung, itu sudah banyak yang kita lakukan. Seperti kemarin kita beberapa kali melakukan sidak lapangan ya Mas Andre ya, untuk memastikan perizinan reklame contohnya, atau beberapa hal yang lain. Terus karena kita bermitra juga dengan Satpol PP, dan sekarang kan memang lagi Satpol ini ada program ya, Ya. program mengenai sampah. Jadi memang kita di Komisi A juga mengawal itu, mengawasi itu. Beberapa Tentang kali sampah nih ya, Yogyakarta. disosialisasikan di beberapa wilayah. Oke, baik. Ini tentang sampah. Bagaimana untuk limbah dari Peci sendiri, Mas? Alhamdulillah di Peci Batik Jogokaryan ini Ya. kita adalah zero sampah. Karena Oh, semua bisa zero komponen sampah? semua komponen terpakai. Oke. Jadi dari kain yang utuh itu kita belah menjadi dua, itu semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang. Perca-percanya itu? Tidak ada percanya. Tidak ada Tidak percanya? ada percanya, karena kita pakai semua. Oke, Iya. baik. Jadi dari bahan baku datang, kita potong, tidak Ya. ada limbah yang sisa, Ya. karena kita pakai semua. Jadi Dari satu lembar itu kepakai semua, Kepakai potongannya semua. kepakai Iya. semua. Tidak ada kain percanya tidak ada sama kain sekali. percanya sama sekali. Oh, luar biasa Jadi sekali. itu konsep awalnya kan kita dari perca batik ya, Ya. jadi pemanfaatan perca batiknya. Jadi bagaimana kita meminimalisir supaya tidak ada limbah yang bisa dihasilkan dari Peci Batik Jogokaryan. Oke, baik. Kalau dari konsumen-konsumen Mas Welly mungkin ada masukan-masukan untuk pembuatan batik, mau di model seperti apa, peci-pecinya, ada nggak, Mas? Dari Ya, konsumen-konsumen biasanya dari kan Jogokaryan. Nanti kan paling ada yang tanya apa yang model seperti ini ada ndak gitu ya. Ya paling nanti kita sampaikan ke Mas Yardi. Ini ada kemarin yang tanya seperti itu. Oke. Siapa tahu kan bisa dikembangkan lagi. Tentang sampah tadi saya juga menarik. Jadi alhamdulillah kita di masjid ini memang kita concern ya kalau untuk masalah sampah ya, termasuk Jogokaryan ini kan kalau Ramadan itu kan kemarin wah itu semuanya kan datang ke masjid ya. Ya. Itu sampai kita sediakan buka puasa itu 3.500 sampai 4.000 piring. Kenapa kemudian kita pakai piring? Ya kalau salah satunya tadi. Sampah itu Kalau tadi ya? dus itu 4.000 dus sudah jelas berapa kental itu sampahnya, ya kan? Maka kemudian kita pakai piring itu termasuk wujud bagaimana tadi untuk bagaimana kita sama-sama untuk mengurangi Mensupport sampah ya. itu. Karena memang lagi urgent banget ya. Begitu. Untuk pembuangan sendiri tentu sudah terkoordinasi kan kalau untuk sampah ini. Sudah, Ya? sudah. Sudah pembbuangannya itu ada pembakarannya sendiri nggak kalau untuk Jogokaryan? Mas? Ada, kita bahkan masjid itu dulu membuat untuk insinerator atau apa namanya ya? Insinerator. Ya itu, Terbakar. ya, Insinerator. ya itu kemudian waktu sejak COVID itu sebenarnya kan ada sampah-sampah apa namanya limbah medik ya atau yang nggak boleh dibuang itu. Nah kemudian kita musnahkan sendiri punya alatnya juga. Oke, luar biasa sekali. Ini obrolannya semakin menarik, kita akan menuju ke segmen ketiga begitu ya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya.
Ya, pemirsa di rumah kembali lagi di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Nah, tadi kita ngobrolin tentang sampah. Ini budidaya sampah memang lagi urgent banget untuk wilayah Yogyakarta begitu ya. Ada apa Mas Jadi kok ketawa ini sampah? Budidaya sampah. Budidaya. Kita akan membudidayakan bagaimana sampah ini menjadi berdaya gitu ya. Tidak mengganggu. Gimana Mas Sigit mau menanggapi tentang sampah ini? Ya, terkait dengan sampahnya memang fenomenal ya. Jadi Lagi jadi kalau icon ya? icon. Kalau bicara sampah saya kira Viral. nggak akan ada habisnya. Ya. Dulu waktu kita kecil itu tradisi buang sampah itu di kali. Iya. Tapi proses perkembangan zaman akhirnya dilarang dibuang kali, dibudayakan tidak buang kali, akhirnya buang di tempat sampah. Buanglah Tidak hanya sekarang masa kini. Ya. Masa kini sekarang sampah karena penduduk tambah banyak, ekonomi tambah maju, pariwisata tambah banyak, otomatis kota Jogja ini jadi apa ya? Panen sampah. Jadi panen sampah karena kalau pagi hari ini kan jutaan orang masuk ke kota Jogja. Iya. Kalau malam mungkin berkurang, tapi untuk apa namanya kegiatan-kegiatan ini kan sangat penuh di kota Yogyakarta. Nah, kaitannya dengan yang terjadi saat ini memang kalau kita bicara sampah, persoalannya itu sebetulnya adalah budaya. Kalau kita bilang sampah, ini semua apa namanya, misalnya pakai insenerator atau apapun, kalau buangnya tetap asal-asalan, teknologi juga akan gampang rusak. Karena kadar air sampah yang basah sama yang kering ada yang basah sekali, di alat itu pun akan apa namanya, berpengaruh. Ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu membudayakan memilah sampah. Nah, budaya memilah sampah inilah yang memang mungkin untuk saat ini mungkin agak berat ya. Tapi ini kan kita harus mau nggak mau kita budayakan untuk memilah. Nah, tidak semudah itu Mas Sigit ya. Memilah sampah itu kan butuh sebuah kesadaran. Nah, makanya butuh kesadaran. Makanya ini bicara masalah kesadaran masyarakat, membuat budaya baru. Nah, ini memang harus secara apa namanya, masif. Nah, saat ini mungkin yang dilakukan pemerintah kota saat ini adalah untuk saat awal mungkin oke lah kita menyelesaikan masalah dengan dibakar ataupun di TPS Piungan. Namun demikian kan lokasi itu kan semakin lama semakin sempit. Ya. Sedangkan sampah ini kan semakin terus menerus, nggak akan habis-habis. Maka untuk jangka menengah dan jangka panjangnya kita harus membudayakan memilah sampah. Seperti itu Mbak Sherly. Harus memilah sampah. Ada kendala sendiri nggak Mas di lingkungan Mas Chandra? Ya, seperti yang saya sampaikan Mas Sigit, sebenarnya ini masalah kebiasaan, tetapi kalau dilihat dari Jogokaryan ini, dimotori Mas Weli bersama teman-teman di Masjid Jogokaryan, relawan masjid itu bagaimana mengkolaborasikan kemasan, pakai piring dan lain sebagainya. Tidak hanya konteksnya tentang sampah, tapi berbagi rezeki, berbagi pahala dengan si pencuci piring dan lain sebagainya. Terus Mas Weli mengonsep dari percakain batik yang tidak terpakai akhirnya bisa menjadi sebuah nilai, value-nya menjadi naik gitu. Sehingga pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2022 kalau tidak salah sempat membuat yang namanya PDIN, Pusat Desain dan Industri Nasional, dan itu menjadi percontohan. Bayangan kami ketika UMKM seperti Mas Jardi, tapi saya lebih nyaman manggilnya Mas Jordi. Boleh apa aja. Mas Jordi, Ya, Mas boleh Weli apa ini aja. tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini berkontribusi terhadap apa namanya, branding Kota Yogyakarta. Ya ini yang luar biasa. Seharusnya teman-teman pemerintah Kota Yogyakarta sangat berterima kasih, termasuk kami di DPRD gitu. Ya. Karena branding Jogokaryan itu hampir sama kayak Bali. Orang itu mungkin tidak tahu Indonesia tapi tahu Bali, Mbak Sherly. Tahu Bali, Hampir ya. sama. Orang itu belum tentu ke Jogja itu kalau wisata religius gitu, kalau belum ke Jogokaryan itu
identik sah. belum sah gitu. Belum Nah sah, ini belum ketika afdol. peci batik ini muncul, kita didukung, tadi disampaikan Mas Sigit, disampaikan Mbak Saron, bagaimana sampah menjadi permasalahan, alhamdulillah ditangkap peluangnya oleh Mas Jordi dan kawan-kawan, bagaimana berkolaborasi dengan Masjid Jogokarian gitu. Karena tidak banyak masjid yang namanya itu menggunakan nama kampung. Ya. Biasanya kan masjid namanya Nurul Huda, Iya, Masjid Al-Huda. Al-Furqon, ini Ya, Masjid Asam, Jogokarian gitu. ya. Kalau itu menjadi branding kan menjadi bagus karena faktanya kampung-kampung di kota Yogyakarta ini pasti punya nilai historis sendiri. Kenapa disebut Kampung Prawiro Dirjan, kenapa disebut Kampung Sayidan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Saya kira kolaborasi ini yang penting. Bagaimana pemerintah punya masalah sampah, pemerintah memfasilitasi, teman-teman ini juga tidak hanya menuntut pemerintah bisa apa, tapi berkontribusi balik terhadap pemerintah. Rodok serius sih kita. Saya jadi Iya. deg-degan nih. Saya juga loh. Saya terus jadi agak merinding tuh. Saya kayak Kang Slupan Pak Hasto Wardoyo ya tadi. Kalau Mas jadi sendiri Mas, untuk peci wanita itu terinspirasinya dari mana? Ataukah dari Mas Welly? Boleh nanti kita wanita coba kok ke dari Mbak Mas Sharon ya. Ini pertanyaannya lucu. Wong wanita kok dari Mas Welly? Siapa tahu Oh, gitu begitu ya, ya, ya. terinspirasi melihat Usul siapa. dari jamaahnya Mas Beli. Oh, Ini tak saponi, Iya. Mbak. Coba banget ini. Mungkin Mas Welly, Mas buat untuk wanita gitu. Usul Mas, usul. Ya, jadi sering ya, jadi satu keluarga ya datang Ya. ke sini mau beli peci. Mas, ada ya nggak untuk wanita? Ini Oh, masa nganter justru- bapaknya toh? Iya, jadi dari yang customer. komplain itu istrinya. Oh, begitu. Yang komplain itu istrinya. Mas, saya kok nganterin ini apa suami doang ya? Iya. Ada nggak produk untuk wanita? Akhirnya apa? Akhirnya kita bikin outer wanita. Oke. Kita bikin peci wanita. Nah, ini untuk mewadahi usulan mereka ya. Jadi Oke. kita kan menangkap peluang. Oh, ini peluang ini. Jadi ketika ada orang komplain, oh ini adalah peluang. Jangan kita beranggapan bahwasanya ada orang komplain itu, wah saya dikomplain ini jadi DPR kok dikomplain, tak pites ya gitu. Menerima segala komplainan 24 jam. Oh, siap. Iya. Cuma Jadi- meja nggak ada minumnya itu kan juga bisa bagian iya. dari komplain Ledengnya seumpama. mati. Oh. Sumurnya belum dibayar. Sanyonya mati. Jadi ketika ada komplain, oh ini adalah peluang bagi saya menjadi seorang pengusaha itu melihat sesuatu itu jadi duit Iya. gitu ya. Jadi, Money. Money oriented Hepeng, ya. hepeng. Oh iya, gepeng. Untuk infak ya kan. Semua berawal dari Masjid Jogokarian itu tadi. Betul. Ini ternyata teman-teman ini modalnya awal dari Jogokarian. Dari Masjid Jogokarian, luar biasa sekali. Iya. Ya, Mungkin termasuk teman-teman ada yang mengembangkan mau jadi jadi kan wirausaha. gini, kalau masjid itu kan sebenarnya kan tugasnya salah satunya memberdayakan tadi ya. Ya. Ketika termasuk memberdayakan UMKM itu sebenarnya masjid itu sedang memberdayakan masjid itu sendiri karena nanti toh yang bayar zakat, yang masukkan uang di kota infak itu juga mereka-mereka yang tinggal di sekitar masjid. Simbiosis mutualisme ya, Mas. Tapi kalau masjid hanya sibuk sekali. memegahkan dirinya dalam artian bangunan fisik ya, tapi tidak tadi membangun jamaahnya tadi, ya yang terjadi malah justru banyak kan masjid megah yang kemudian nggak terawat. Iya. Ada AC-nya kita tanya, kok nggak dinyalakan AC-nya? Wah Pak ini infaknya nggak cukup untuk bayar rekening listrik dan Boros. lain-lain. Ya, boros ya. Maka ketika masyarakat itu berdaya, ya termasuk tadi pembinaan UMKM, kenapa masjid menyediakan modal usaha segala, ya kan? Kok sampai segitunya kan? Karena nanti harapannya ya ketika tadi sukses ya, kemudian berkembang dan seterusnya ya mereka akan mensupport masjid juga. Tapi aman ya Pak, 24 jam ya? Ya, Kota alhamdulillah. infak begitu kan agak riskan gitu 24 jam. Karena terkait dengan rame itu. ya, karena selalu ada orang Iya. ya, termasuk ada angkringan di masjid itu kan. Kadang ada yang nanya juga. 24 "Ini kok jam angkringan?" juga Ya, itu? 24 jam 3 shift ya kan. Oh, Ya, angkringan ganti itu yang 24 jual, jam. ganti 24 jam. gerobaknya ya kan. Biasa. Kan Ngeliwat itu terus ya. penting itu Per angkringan 3 itu. jam. Tadi singgung masalah minum ya. Jadi orang itu kan namanya P3K. Iya. Pertolongan pertama pada orang kelaparan. Oh, pemadam kelaparan. D3K, bener. Iya. Jadi bisa tahan lama di masjid karena ada makan, ada minum tadi. Oke, berarti semuanya 24 jam. Seperti anggota dewan Dewan ini kita juga ya. 24 jam juga. Mbak Sharon juga 24 jam. 24 jam ya, Mbak. Mbak, untuk Komisi A sendiri terkait dengan Haki tadi sudah dijawab ya. Mau ada yang ditanyakan lagi nggak, Mas? Ini kan kalau Mas Chandra tadi udah ya? Iya. Jadi haki Mbak itu kan Sharon. tidak serta-merta muncul begitu saja ya. Ya. Oh, saya punya nama ini. Betul. Saya Daftarkan langsung haki. bikin haki. Ya.
kan kita harus mengurus dulu yang namanya nomor induk berusaha, kemudian ada beberapa persyaratan lain yang harus kita ajukan. Nah, ini kan bagaimana tanggapan dewan nanti ini kan tergantung dewan ya, membuat kebijakan, pembuat kebijakan itu kan di dewan. Nah, bagaimana supaya UMKM ini kan kita sekarang ini baru krisis nih. Jadi kondisi perekonomian baru tidak bagus. Dunia ya. Nah, apa kebijakan dari dewan yang untuk menyelamatkan UMKM yang saat ini mengalami kemunduran customer ya, daya belinya itu menurun. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh dewan untuk membuat kebijakan yang bisa mendukung pertumbuhan UMKM dengan lebih maju ya. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah ada gagasan-gagasan yang dibahas dengan teman-teman gitu? Kalau dari kami anggota DPR, tidak hanya dari komisi A ya, tapi dari komisi yang lain, itu pastinya kita berupaya untuk memastikan kebijakan dari pemerintah kota ini itu berpihak pada pelaku usaha kecil. Apalagi kita melihat seperti di Kampung Jogokaryan ini, yang memang ini luar biasa ya, karena prakteknya ini dari masyarakat langsung, dan ini ini menjadi masukan juga buat kami, seperti yang disampaikan Mas Jordi dan Pak Weli. Belum ini. Itu Mas Jordi. ini menjadi masukan kami. Apa yang disampaikan tadi seperti pembelian mulai menurun, apalagi padahal kita tahu bahwa wisatawan yang datang itu kan setiap ininya cukup banyak ya, tapi memang pembeliannya yang menurun. Nah, ini menjadi catatan bagi kami, dan pastinya kita akan berharap juga memastikan bahwa nanti ada program-program yang ini membantu support. Pasti juga membuat kebijakan-kebijakan baru ya, Mbak ya. Karena memang ini merata sekali ya, Mas, perekonomian ya. Ini tambahan, Mbak Sherly. Jadi kasusnya gini, di kota Yogyakarta ini karena dengan keluasan yang kecil, cuman sistem pemerintahannya yang terlalu banyak, Mas. Jadi kasusnya seperti kalau di seumpama Surabaya gitu, dengan keluasan yang cukup besar gitu, kecamatannya itu hanya 5 gitu. Tapi karena kita itu punya nilai historis gitu, kecamatannya harus 14 gitu. Kelurahannya 45. Kemarin teman-teman DPRD itu, Mas Sigit, Mbak Saron, dan teman-teman yang lain itu konsep ada master plan kelurahan. Karena biasanya di wilayah itu pemerintah itu hadirnya untuk musrenbang atau kegiatan-kegiatan memenuhi unsur kegiatan itu hanya copy paste. Contoh kasus gini. Kelurahan Brontokusuman punya konsep lele cendol. Semua kelurahan nanti lele cendol semua. Lele dipadukan dengan es cendol atau gimana itu? Saya baru dengar ini. Nah, besok saya ada untuk segmen berikutnya. Nanti kalau bahas lele cendol itu kasihan teman-teman yang lain nggak jadi porsi. Nanti narasumbernya ini lagi nggak apa-apa. Tinggal nanti Mas Jordi dikasih baju sebagai gitu ya? pengusaha lele cendol. Nggak apa-apa. Beda episode ya? Beda episode. Jangan semua dibuka di sini. Biar ada judul. Nanti syutingnya di angkringan. Lanjut. Ada lele cendol. Terus ada lorong sayur gitu. Semua berkonsep lorong sayur. Nah, ketika ada satu UMKM ini punya trademark sendiri tentang peci batik Jogokaryan. Nah, harapan kami seperti itu. Oh, wilayah Jogokaryan kalau mau cari peci batik Jogokaryan ya di Jogokaryan. Kalau mau cari perak ya di Kota Gede. Kalau mau cari bakpia ya di Patok gitu. Sehingga keberagaman konsep ini yang mau dibuat oleh pemerintah menggunakan master plan. Kebetulan juga Mbak Sherly, Mas Jordi, Mas Weli, pemerintah kota kan baru saja punya wali kota baru, Pak Hasto Wardoyo dengan Mas Wawan. Nah, RPJMD-nya itu salah satunya bagaimana satu wilayah dengan wilayah yang lain itu punya tema yang berbeda. Tidak selalu sama, karena kalau selalu sama, ketika wisatawan datang ya kok ini bingung ya. Sama aja ya dengan yang wilayah kita kesana sana sama, kesini sama, begitu itu ya. yang membuat keheterogenan itu yang baru kita bikin. Jadi seperti apa teman-teman di BRD? Nah, kami memastikan di dalam penyusunan APBD 2026 besok itu adalah tematik kelurahan itu sebenarnya yang mau diangkat isunya tentang apa. Sehingga dengan keterbatasan anggaran, kunjungan wisatawan yang cukup banyak, kita punya branding itu. Itu satu. Yang kedua, di ruang-ruang publik yang itu menjadi ruang pemerintah, harusnya UMKM ini dilibatkan. Contoh, kan banyak nih pemerintah kota Yogyakarta menjadi studi tiru. Pemerintah lain datang ke sini. Cuman kan
plotting UMKM kadang nggak ada. Kan di kantor DPRD saja yang setiap hari ada tamu, nggak ada tuh Stand-stand begitu ya. display untuk UMKM. Itu kenapa harus dari teman-teman UMKM untuk bisa mendaftarkan dulu atau bagaimana, Mas? Nah, kalau itu nanti baru digodok oleh teman-teman Setwan, konsepnya seperti apa, pemerintah Kota Jakarta juga konsepnya seperti apa, karena nanti hubungan koordinasinya seperti apa. Kalau kita bicara UMKM Kota Jakarta ini kan ribuan. Biar semua merasakan kesempatan yang sama, branding yang sama, karena saya yakin kalau ide-ide kreatif itu banyak. Cuman ruang untuk mempromosikan kadang yang menjadi tema kita yang paling utama itu. Seperti kasus ketika bicara Jogaryan ya trademarknya sudah bagus, tapi ketika berbicara kampung yang lain mungkin kalau ini namanya diganti peci batik Kumendaman gitu, mungkin tidak seviral sekarang semuanya. Nah, ini yang baru kita cari regulasinya sehingga teman-teman UMKM itu hadir di ruang-ruang publik yang selama ini menjadi bagian dari bisa saling bersinergi begitu nah, ya. kurang lebih Luar seperti biasa itu, Mas Chandra. Begitu ya Mas Chandra. Ini agak Cool, serius lagi ya. ini. Agak serius lagi Berarti ini. tema besok Lele Tendo. Kesurupan apa? Ini tadi Mas Mawan Harmawan Pak Wakil Wali Kota. Oh iya. Nanti kalau sesi closing harus kesurupan lagi ya. Kolaborasi antara Pak Wawan dengan Pak Hasto Wah, gitu ya. jadi wali kota saya. Oke, baik pemirsa di rumah, obrolannya semakin seru. Jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi, tetap di Jogja Karya. Baik pemirsa di rumah, kembali di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja, kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Nah, ini merupakan segmen keempat di mana kita akan sedikit masih ada waktu untuk bisa berbincang bersama narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, hebat sekali ya pada kali ini. Ke Mas Welly nih, Mas Welly selaku pengurus dari Masjid Jogokaryan. Sudah berapa lama mungkin Mas? Ya, alhamdulillah sejak kecil memang di Jogokaryan tadi ya, sempat ikut pengajian anak-anak, remaja masjid, ya sampai besar juga itu urusi masjid juga. Satu pertanyaan terakhir dari saya, selaku pengurus Masjid Jogokaryan yang sudah lama begitu ya, apa harapannya untuk kedepannya? Ya, seperti ini tadi juga sebenarnya bagus ya kalau terus di lebih disinergikan lagi ya, karena kan kita memang sinergikan talk show-nya 2 hari sekali atau gimana? Ya boleh kalau memang. Jadi hening loh. Jadi lebih ke sebenarnya substansi dari bagaimana kemudian semuanya bisa terbuka ya. Kadang-kadang kan kita sering mikir sendiri, jalan sendiri ya, tapi kemudian ketika kita sering ngobrol seperti ini kan kemudian lebih ternyata sebenarnya bisa kolaborasikan ya dan lain-lain. Jadi semacam kalau kita misalnya di Jogokaryan ya, kita kan memang lebih fokus bagaimana memikirkan warga, masyarakat, UMKM yang ada di Jogokaryan ya. Tetapi kan mungkin akses ke kota ya, kemudian yang lain-lain ini kan juga mungkin perlu disupport juga ya. Jadi ketika bersama-sama seperti ini ya, insya Allah nanti banyak kemanfaatan yang kemudian bisa lebih muncul lagi ya. Jadi kalau kami di Jogokaryan tentunya berharap ya sebenarnya tidak hanya di Jogokaryan saja, tetapi kemudian bisa dari manapun, tetapi salah satunya dari masjid pun sebenarnya bisa ya. Bagaimana kemudian masjid ini menjadi simpul-simpul ya, kemudian termasuk memberdayakan ya masyarakat. Kemudian harapannya ya memang tadi semua bisa berkembang, UMKM ya, kemudian pengusaha-pengusaha yang lain tambah berkembang. Tentunya secara kota ini juga kita juga jadi lebih maju ya. Jadi memang Jogja istimewa ya, Jogja sejahtera insya Allah ya. Oke. Amin. Kita ke Mas Jardi atau
Jordi atau Jody? Boleh semua. Boleh semua. Ini selaku owner dari Peci Batik Jogokarian. Apa Mas harapan untuk usaha ke depannya? Harapannya adalah ketika kita sudah memproklamirkan sebagai pengusaha ya, jadi harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Jadi ketika kita berada di atas ya kita bersyukur, ketika kita di bawah ya kita beristighfar. Nah, harapan kami terhadap pemerintahan bahwasanya nantinya jadilah pemerintah yang berpihak kepada rakyat ya. Jadi ketika rakyat sedang menderita ya Ikutlah dibersamai, dibersamai. Bukan menderita, dibersamai. Jadi ketika rakyat sedang senang ya ikut bersama-sama bersukaria. Nah, ini adalah filosofi yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai ketika rakyat baru susah ternyata ada pemerintah yang berfoya-foya, bersenang, hedon seperti itu. Nah, ini akan menyakitkan hati rakyat. Nah, jadi sebisa mungkin bisa menyatu dengan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mas Jardianto selaku owner dari Peci Batik Jogokarian. Kita ke Mbak Sharon. Mbak Sharon selaku anggota dari Komisi A Kota Yogyakarta, harapannya apa nih? Yang pertama-tama saya mengapresiasi ya untuk seluruh UMKM khususnya Peci Batik Jogokarian ini karena memang sangat luar biasa bisa memberi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Dan di Komisi A ini kami juga punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada kesulitan atau kemudahan dalam perizinan dan juga kepastian hukum terhadap pelaku usaha UMKM khususnya juga di Jogokarian karena semoga nantinya dalam berkreasi, berinovasi ini tidak ada gangguan atau halangan dari birokrasi. Gitu. Jadi harapannya Kampung Jogokarian ini bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung lain untuk membuat usaha-usaha yang lain dengan tema yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sharon. Kita ke Mas Sigit. Mas Sigit, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Monggo silakan Mas. Ya sebetulnya kalau bicara kepentingan masyarakat dan pemerintah sebetulnya sama ya. Satu sisi pemerintah ingin memajukan masyarakat, masyarakat demikian juga ingin maju bersama, ada bantuan-bantuan dari fasilitas dari pemerintah. Namun demikian kita melihat sebetulnya kunci utama adalah di komunikasi. Nah, saya melihat selama ini informasi-informasi, mungkin kalau secara sumber daya manusia, masyarakat kita kan apapun itu kenyataannya masih banyak masyarakat yang ekonominya rendah. Dan secara SDM tentunya juga beda. Nah, kadang-kadang yang dilakukan selama ini kan selalu informasi ataupun itu kan secara formal. Kadang-kadang masyarakat bawah itu kalau bicara di forum formal nggak berani bicara. Nah, ini yang perlu diperbaiki komunikasi jadi sehingga informasi yang ada di pemerintah itu bisa turun, bisa ditangkap oleh masyarakat secara gampang. Kalau secara formal kadang-kadang bicaranya terlalu tinggi, kadang-kadang masyarakat bawah untuk bekerja aja udah susah, masih harus ini itu, dan dengan bahasa-bahasa akademisi yang agak susah, kadang-kadang susah diterima juga. Nah, ini butuh dibangun komunikasi yang baik secara kalau nggak formal ya non formal lah, seperti halnya mungkin public hearing atau tapi yang tidak secara formal seperti itu. Saya kira itu Mbak Sari. Oke, baik. Terima kasih Mas Sigit. Terakhir Mas Chandra, anggota Komisi A. Terakhir ini Mas. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Yang lain sudah kesimpulan kesimpulan, saran berarti beliau kan kesimpulan, saran berarti daftar pustaka. Betul. Tadi kita segmen 1, 2 itu bab 1, bab 2, bab 3. Daftar pustaka. Ya, kalau kami lihat tentu kami sangat apresiasi apa yang dilakukan Mas Jordi, teman-teman relawan Masjid Jogokarian itu sangat luar biasa. Malah kami ingin belajar bagaimana membranding karena tadi informasi yang kami terima dari Mas Jordi dan teman-teman itu penjualan itu lebih banyak di online gitu sama. Sehingga kita harus belajar banyak dengan teman-teman yang ada di wilayah khususnya di Peci Batik Jogokarian ini. Ternyata segiat apapun pekerjaan pemerintah kalau itu tidak tersiarkan,
pekerjaan itu ya dikira pemerintah tidak bekerja. Nah, miskomunikasi yang disampaikan Mas Sigit ini juga perlu dibangun dan kami perlu banyak belajar dengan teman-teman bagaimana media online ini kami manfaatkan betul sehingga bisa menarik minat dari wisatawan. Akhirnya nanti ketika banyak wisatawan yang hadir ke Jogja, mereka melakukan aktivitas ekonomi, semua akan berdampak. Toh sebenarnya fasilitas-fasilitas di Kota Yogyakarta ini sudah cukup banyak. Ada XT Square, ada PDIN, ada Embung Giwangan, kita punya Malioboro, satu-satunya yang menjadi warisan budaya dunia. Tinggal bagaimana ini dikemas, dikolaborasikan, dan kami di DPRD Kota Yogyakarta mewakili Pak Ketua DPRD, mewakili teman-teman yang lain tentu sangat terbuka dengan masukan sehingga arah kebijakan berbicara pada konteks trias politika, ada partai politik, ada legislatif, ada eksekutif yang sekarang dipimpin Pak Hasto dan Mas Wawan ini bisa dikolaborasikan. Dan kita juga punya banyak pemain-pemain seniman-seniman yang sebenarnya bisa di branding untuk menjadi ikon dari Kota Yogyakarta. Bagaimana kalau nanti yang namanya Mas Tiawan Tiadatara itu setiap berkegiatan ya pakai peci batik, mau kemanapun arep ngelawak koyo ngopo yo nganggo. Itu kan bisa. Jangan cuman memproduksi ide-ide kreatif tapi beliau juga tidak melakukan. Contohnya seperti itu. Harus itu harus. Itu jadi yo Mas Jos itu katanya Pak Hasto itu jangan omong saja. Nah, itu bisa jadi itu bagian dari kolaborasi. Terus mulai dari saat ini setelah Mbak Shirley berkegiatan harus selalu pakai peci perempuan juga. itu. Saya juga kena. Nah, itu Anteng kan saya jadi dari tadi. Shirley Mariam kan gitu. Nah, itu kan bisa ada. Begitu juga kami semama. Semoga pulang dari sini terus dikasih oleh-oleh sama Mas. Jangan khawatir suka kayak seumpama, gitu. ini kan seumpama. Mau dikasih nggak, Mas? Karena posisi kami kan cuma wakil rakyat. Lebih tinggi rakyatnya daripada wakilnya. Jelas. Kan gitu. Selalu dikasih kok apa aja. Tadi air minum sudah dikasih ya. Dikasih merchandise. Nanti kalau enggak rewel ini. Rewel. Sudah kita siapkan. Oh, sudah disiapkan. Oh iya, boleh. Rewel namanya tanduran. Rewel ini kan. Wah, beneran tuh nih. Kita ada 3. Ada 3, monggo Mas langsung dikasihkan langsung. Sama ownernya Wah, malah langsung loh beneran tuh ini. nih. Malah Matur gak nuwun enak sangat nih. Mas Jordi oleh-olehnya. Masih kurang. Alhamdulillah. Ini boleh langsung dicoba. Boleh langsung dicoba. Langsung Saya dicoba. Nanti kalau nggak pas Oh, langsung peci. Langsung bisa ditukar tambah. Maksud saya itu kalau nggak pas langsung Mas ini ditukar Oh, aja. iya. Bagus. Mau tuker yang seperti apa harusnya pas. Nanti biar pemirsa Jadi melihatnya biasanya- tidak hanya simbolis Oh, gitu. iya. Biasanya orang-orang itu kalau habis pakai peci itu terus tanya sama istrinya, Oke. gimana? Oh, muda enom ya. Amin. Biasanya kayak gitu Saya ya Mas. takutnya istri saya jadi pangling sama saya. Lu ini siapa ini? Iya. Bisa cara makainya? Insya Allah bisa. mau dipakai kan? Bukan maksudnya. Takut istrinya menyaksikan. Ini tayang Mas, ya? paten soalnya. Uyung Nah, buan, cantik. Ganti ganteng lah. Kalau Gaya tadi tuh rideng ya. ini tadi Shirley jadi Shirley Mariam. Kalau Oh. Sharon jadi apa? Nah ini Sariam Jilihan. Luar Ini biasa. saya terus langsung pengen segera mengambil air wudhu. Sudah sah ya ini ya berarti ya. Sudah berkunjung ke Peci Batik Jogokarian. Luar biasa sekali obrolan kita bersama narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Dan jangan lupa saksikan terus Jogja Karya. Sambil jalan-jalan ke Jogja kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Saya Shirley Kusuma pamit undur diri dan sampai jumpa.